Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setiap-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Dan saya mau kasih judul sharing saya hari ini, berserah. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu, ini bicara tentang surrender. Jadi apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan seharusnya kita harus lepaskan. Dan jangan kita bawa-bawa lagi, jangan kita tarik-tarik lagi, kita ingat-ingat lagi, kita kepikiran lagi, aduh gimana ya. Seharusnya kalau kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan setiap kita. Ini bicara di mana setiap kita berserah, di mana Tuhan mau setiap kita berserah. Berserah itu di mana setiap kita hanya mengandalkan Dia, hanya berharap kepada Dia. Maka ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, maka Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan setiap kita. Bapak Ibu saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya setiap kita untuk berserah kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau menanggung sendiri segala permasalahan dan kekhawatiran setiap kita nggak mampu. Kita manusia terbatas. Kita manusia yang nggak mampu. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kemampuan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan jelas hari ini buat saudara dan saya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Taruh hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi, menjaga, dan Tuhan yang akan menjadi perisai atas kehidupan setiap kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita menyerahkan hidup kita kepada yang namanya kekayaan setiap kita? Kita menyerahkan hidup kita kepada uang kita. Karena sesungguhnya harta duniawi itu bisa hilang, bisa habis. Keadaan dunia itu sementara, tetapi Tuhan itu yang mau memegang setiap kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang everlasting. Dia Allah yang setia selama-lamanya buat saudara dan saya, di mana harusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Ahli, ahlinya dalam kehidupan. Tapi kenapa setiap kita nggak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab doa saya. Udahlah saya pakai pemikiran saya sendiri. Udahlah saya pakai yang namanya strategi saya sendiri. Udah saya mampu kok, saya bisa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia itu terbatas kemampuannya. Kita nggak kuat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas bahwa setiap kita harusnya menyerahkan, surrender hidup kita kepada Tuhan. Dan apa? Dan percayalah. Percayalah di sini bicara tentang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa ngomong kok kita percaya kepada Tuhan, tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di mana setiap kita hanya mengandalkan dan berharap hanya kepada Yesus. Maka
Ia akan bertindak. Ia akan bertindak di sini. Ia akan menolong saudara dan saya. Kalau kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa menyentuh saudara dan saya. Karena apa? Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Bayangin, biji mata Tuhan. Kita aja kalau dicolok mata kita, kita langsung buat pertahanan. Karena jangan sampai ada yang menyentuh bola mata setiap kita. Demikian dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh setiap kita. Karena kita biji mata Tuhan. Kita kesayangan Tuhan. Seharusnya kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Wow, berdiam dirilah dan nantikanlah Dia. Ini bicara tindakan di mana kita hanya berharap kepada Tuhan. Seringkali kita ribut, seringkali kita berisik ketika keadaannya itu seperti apa yang kita mau. Kita mulai kalut, kita mulai cari pertolongan di luar Tuhan. Kita mulai cari pertolongan. Aduh, gimana nih? Padahal sesungguhnya Tuhan udah bilang kok, serahkan kekhawatiranmu, serahkan hidupmu, maka Ia akan bertindak, Ia akan menolongmu, Ia akan menjadi pelindungmu, Ia akan menjadi perisai dalam kehidupanmu. Tapi setiap kita nggak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Kita melakukan setiap langkah kehidupan kita, toh begini-begini aja tuh. Kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas kita, udah berjalan biasa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mungkin bisa hari ini melakukan setiap kegiatan kita dengan kemampuan kita. Tapi dengar baik-baik, kemampuan kita itu ada batasnya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang seharusnya kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Yesus, Sang sumber kekuatan dalam hidup kita. Jangan sombong. Jangan merasa kita mampu. Jangan merasa kita bisa. Jangan merasa kita oke dan baik-baik aja kalau kita mengerjakannya dengan kemampuan kita sendiri. Jangan bermegah karena kita kuat. Jangan bermegah karena kita kaya. Jangan bermegah karena kita bijaksana. Tapi bermegahlah karena kita mengenal Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Tuhan gak bisa kita lihat, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita, menolong setiap kita. Matanya tidak pernah tertutup melihat setiap persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Yang saat ini mungkin kita sedang nangis dengan pergumulan kita, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia menemani setiap kita. Dan Tuhan berkata, ayo nak, berjalan lagi nak, aku menemani kamu, aku bersama-sama dengan kamu. Serahkan hidupmu kepadaku, maka aku akan bertindak, maka aku akan menolongmu, maka aku menjadi perisai dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk kita tetap kuat. Yuk serahkan. Jangan setengah-setengah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan seluruhnya. Tuhan, ini hidupku, aku serahkan hanya kepadamu. Karena aku manusia terbatas, aku perlu Engkau dalam kehidupanku. Aku butuh Engkau dalam kehidupanku. Tuhan, ini aku. Berjalanlah bersama dengan aku. Tuhan, ini hidupku, aku serahkan hanya kepadamu. Biar firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, menolong setiap kita untuk kita tetap berserah pada kekuatan yang tidak terbatas. Karena firman Tuhan katakan, kekuatan kita ini ada batasnya. Kekuatan kita ini terbatas, tapi kita punya kekuatan, yaitu Tuhan Yesus, kekuatan yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Kami nggak mau sombong, Tuhan.
Kami nggak mau merasa diri kami kuat, kami mampu, kami bijaksana. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu. Hanya dalam kekuatan-Mu. Kau pegang hidup kami, Tuhan. Pegang tangan kami, biar kami berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you.